dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ekorini. Kepada Ibu Dr. Ekorini kami persilahkan. Matur suwun Mas Abdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesempatan sehat walafiat barokahnya pada hingga malam hari ini, sehingga seperti sebelumnya kita berkesempatan meluangkan waktu, baik yang memberikan materi, mengelola, maupun yang mengikuti pesantren COVID Muhammadiyah with you ini. Terima kasih Pak Purwati yang selalu mengawal kita, Mas Abdul yang sering hampir setiap hari jadi moderator, bergantian ya, dan Mbak Ratna yang selalu menyiapkan Zoom-nya. Dan malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Widyaningsih, SPPK Patologi Klinik. Beliau akrab dipanggil Dr. Nining. Ya, beliau Wakil Direktur Yanmed kalau saya tidak salah ini. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Sidoarjo. Ini salah satu rumah sakit. Maaf kalau kesannya saya mendengar itu pernah saya dari Kementerian Kesehatan ini komentarnya kayak gini. Itu rumah sakitnya gede sekali ya. Namanya Sepanjang Sidoarjo gitu loh. Jadi Sepanjang Sidoarjo ini rumah sakitnya. Rumah sakit yang paling besar karena Sepanjang Sidoarjo. Terima kasih Bu Nining yang akan memberikan materi pada malam hari ini dengan topik pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan setelah vaksinasi COVID-19. Bagaimana dilihat dari gambaran atau hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Mungkin sedikit informasi pada Bu Nining, Dokter Nining ya. Saya sebenarnya sering beberapa kali dari Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Sidoarjo ini mengirimkan atau menunjuk salah seorang dokter di rumah sakit tersebut sebagai pemateri. Ya, tidak hanya satu kali ini, kita pernah juga mendengarkan dari Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Sidoarjo. Dan malam hari ini adalah seri ke-221 sejak pertama kali Muhammadiyah with you ini dilakukan. Kalau tidak salah pada saat itu 20 Agustus 2020. Pertama kali kegiatan ini dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan tetap berlangsungnya ini dan sepertinya rencananya untuk bulan April ini kalau tidak salah kita hanya sampai tanggal 13 April ya Pak Purwadi. Tanggal 10 Ibu. Oh, tanggal 10 ya, tanggal 10. Kemudian setelah itu kita mengikuti pengajian Ramadan dari PWM DIY. Jadi setiap hari ada pengajian Ramadan, jadi kita bergabung dengan pengajian tersebut sampai tanggal 10. Jadi mungkin tinggal 10 malam dengan tajuk pesantren COVID, tapi bukan berarti silaturahmi kita itu akan terhenti. Nah, mudah-mudahan materi malam hari ini, pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan setelah vaksinasi COVID-19, bagaimana gambaran laboratoriumnya nanti akan disampaikan dengan gamblang oleh Dr. Nining. Dan biasanya kalau tentang kesehatan itu antusiasme tanyanya itu banyak sekali. Ya. Monggo nanti dimanfaatkan karena banyak sekali yang nanya kenapa nggak bisa, kenapa harus diperiksa titernya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Dr. Nining atas waktunya dan kesempatannya. Juga terima kasih kepada teman-teman yang lain dari Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Sidoarjo yang selama ini ikut berkontribusi di dalam terlaksananya pesantren COVID Muhammadiyah with you. Matur nuwun, itu saja, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ekorini atas sambutan dan perkataannya.
Semoga dapat memperlancar acara kita malam ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini tema kita seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Eko ini tadi, yakni pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan setelah vaksinasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Widya Ningsih, SPPK. Kepada Ibu Dr. Sri Widya Ningsih kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Nining akan memberikan materi pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan pasca vaksinasi COVID-19. Slide, Pak. Jadi kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini merupakan satu penyakit yang baru yang dinamakan coronavirus disease COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau yang biasa kita singkat sebagai SARS-CoV-2, di mana transmisi dari orang ke orang melalui droplet respirasi apabila orang tersebut terinfeksi batuk, bersin, atau bicara. Jadi memang pada saat ini ada perkembangan bahwa tidak hanya melalui droplet, tapi juga bisa melalui secara tindakan-tindakan aerosol. Itu juga perlu kita hati-hati penularan tersebut melalui aerosol tindakan medis di dalam medis. Kemudian kasus pertama kali terjadi di Wuhan tanggal 18 Desember 2019 dan di Indonesia saat itu terjadi di 2 Maret 2020. Kita katakan pada saat ini sampai detik ini pandemi masih belum berakhir dan perkembangan penyakit COVID-19 ini sangat dinamis. Mulai dari mutasi virus, kemudian ada long COVID, positif persisten, reinfeksi, dan sampai saat ini yang terbaru adalah terkait dengan vaksin. Slide, Pak. Ini saya ambil situasi COVID-19 di Indonesia tanggal 14 Maret 2021. Jadi sudah ada terkonfirmasi total 1.419 sekian dengan kasus aktif. Kemudian ada kasus sembuh dan juga ada kasus yang meninggal. Untuk saat ini, Indonesia alhamdulillah tren mulai turun. Jadi di rumah sakit di area Sidoarjo, kami memiliki grup tersendiri. Rumah sakit mohon maaf terputus. Jadi rumah sakit di Sidoarjo ini mulai tren pasien COVID menurun. Alhamdulillah sudah menurun, jadi jumlah pasien kami di rumah sakit Siti Khotijah juga menurun sekitar 35 pasien per hari. Slide. Kami akan menjelaskan terkait patofisiologi dari SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini ada di dalam virus, karena ini virus ini berikatan dengan reseptor S, di mana reseptor S2 ini ada di paru, kemudian ada di jantung, di ginjal, di GI tract, di pembuluh darah. Mohon maaf, Pak, suara saya terdengar baik? Terdengar, Ibu. Yeah.
Jadi memang reseptor S2 ini banyak ya, banyak di mana-mana tadi, mulai dari paru, jantung, ginjal, GI tract dan lain-lain. Sehingga ini memang mengikuti dari gejala dari pasien. Kalau kita ketahui pasien-pasien tersebut datang di IGD itu dengan berbagai macam gejala. Misalnya saja ada batuk, kemudian pilek, anosmia, kemudian badan capek-capek, kemudian ada dengan mual, muntah, kemudian diare, kadang juga ada gangguan stroke. Jadi memang variasi gejala COVID-19 ini banyak bermacam-macam. Dan kita tahu bahwa sekarang ini untuk masuk itu memiliki virus tersebut harus berikatan dengan S2. Dan reseptor S2 ini ternyata hostnya ada banyak seperti yang saya sampaikan. Kemudian setelah virus masuk berikatan dengan S2, ini akan menimbulkan respon tubuh, respon imun tubuh. Respon imun tubuh, kemudian dengan respon imun tubuh ini akan berlanjut dengan respon imun tubuh yang berlebihan, sehingga bisa menyebabkan sitokin storm, yang di sini istilahnya zat-zat yang keluar banyak sekali ya, salah satunya interleukin ini, yang menimbulkan respon imun yang masif. Sehingga respon imun yang masif ini akan menyebabkan inflamasi yang luar biasa, mulai dari inflamasi lokal ataupun inflamasi yang sistemik. Kalau sudah terjadi inflamasi yang lokal ataupun sistemik, maka tubuh ini akan melakukan adaptasi-adaptasi yang tentunya akan mengganggu sistem tubuh pasien tersebut. Salah satunya, kita tahu bahwa untuk inflamasi ini bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah ataupun kerusakan di jaringan, sehingga mengaktifasi dari faktor hemostasis. Jadi faktor-faktor koagulasi ini akan aktif. Kalau sudah aktif, baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik ya, intinya faktor-faktor koagulasi di dalam tubuh kita akan aktif, maka ini akan menyebabkan gangguan. Gangguan tersebut dapat dideteksi oleh dokter-dokter di PJP, salah satunya faktor-faktor aktif pembekuan tadi akan meningkatkan D-dimer, kemudian trombin, kemudian fibrinogen, kemudian faktor-faktor koagulasi yang lain. Dengan adanya aktivasi di dalam koagulasi di dalam tubuh ini akan menyebabkan suatu trombus. Trombus itu merupakan, kalau istilahnya kita, adalah bekuan. Bekuan ini dapat berupa makrotrombosis ataupun berupa mikrotrombosis. Kalau makrotrombosis, maka dia akan membuntu di daerah pembuluh darah, baik arteri ataupun vena, dan akan menyebabkan pulmonary edema, jadi menyebabkan edema paru. Kemudian pembuntuan yang lain juga bekuan-bekuan yang ada di pembuluh darah ini, di pembuluh darah yang kecil, mikrotrombosis, ini juga akan menyebabkan multi-organ failure, jadi gagal fungsi dari organ tubuh. Misalnya saja ya gagal ginjal, semuanya bisa terjadi. Sehingga menyebabkan gagal paru, itu juga menyebabkan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi artinya apabila pasien terkena COVID-19, kemudian sistem imun tubuhnya itu berlebihan, maka akan mengaktifkan koagulasi faktor pembekuan di dalam tubuh, sehingga akan terjadi pembuntuan di pembuluh darah, baik kecil ataupun besar, yang tentunya akan mengakibatkan tubuh semakin klinis akan semakin parah. Selain pembuntuan itu juga akan menyebabkan pembuntuan-pembuntuan yang ada di pembuluh darah ini juga akan menyebabkan hipoksia. Jadi hipoksia ini adalah aliran darah yang ke organ-organ terganggu karena adanya pembuntuan, sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh tersebut kekurangan oksigen. Slide, Pak. Slide. Ini perlu kita pahami, jadi metode diagnosis SARS-CoV-2 berdasarkan onset ini memang kita gambarannya adalah harus diketahui dulu masa inkubasi, kemudian masa
gejala, dan masa konvalesen. Dari gambaran ini memang saya ambil yang saat ini pemeriksaan yang sering digunakan. Jadi untuk masa inkubasi itu selama 0 sampai 5 hari. Jadi inkubasi itu masa di mana sebelum ada gejala. Jadi sebelum ada gejala itu 5 hari sebelumnya itu kita perlu melakukan pemeriksaan. Untuk masa inkubasi ini, pemeriksaan yang tepat yang dilakukan adalah pemeriksaan PCR dan juga pemeriksaan antigen untuk masa inkubasi. Kemudian masa awal gejala itu sekitar 7 hari. 7 hari itu kita bisa menggunakan pemeriksaan PCR dan antigen. Jadi melakukan anamnesa ke pasien itu sangat penting. Jadi karena kita harus menentukan di mana titik ini kita mengambil pemeriksaan yang tepat sehingga kita mendapatkan hasil laboratorium yang tepat untuk mendukung diagnosa. Jadi untuk pemeriksaan yang bergejala yang di awal itu kita tetap menggunakan pemeriksaan PCR dan menggunakan pemeriksaan antigen. Kemudian setelah masa mulai penyembuhan, maka tubuh akan merespon dengan adanya terbentuknya antibodi. Jadi terbentuknya antibodi ini akan ditangkap dengan pemeriksaan antibodi. Salah satunya sekarang yang digunakan untuk pemeriksaan di lab ini adalah rapid antibody. Jadi rapid antibody ini kita biasa memeriksakan pada hari ke-7. Walaupun memang antibody ini ada yang timbul di hari kedua, hari ketiga, tapi masih belum terbentuk banyak. Sehingga kalau belum terbentuk banyak, terdeteksinya juga masih kurang. Maka untuk menangkap itu, kita menyarankan pasien atau DPJP untuk memeriksakan antibody di hari ke-7 ke atas dari gejala. Kemudian antibody ini yang terbentuk yang pertama adalah antibody dengan imunoglobulin M. Jadi kalau Bapak-Bapak mengetahui bahwa di dalam rapid test antibody ini ada IgG dan IgM. Jadi IgG dan IgM ini terbentuknya pun juga berbeda. Saat awal yang kita bentuk yang pertama kali adalah IgM, itu kita terbentuk pada hari ke-7. Kemudian dengan berjalannya waktu, imun juga akan meningkatkan antibodinya, pembentukan antibodi selanjutnya, itu kita memeriksa antibodi yang IgG itu akan timbul di hari ke-10 ke atas. Hari ke-10 ke atas baru akan timbul. Jadi ketepatan memilih waktu yang tepat ini sangat penting untuk menentukan diagnosa. Kalau kita mengambil pemeriksaan di hari yang tidak tepat, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang mendukung diagnosa. Sehingga dalam menentukan diagnosa, DPJP memang tidak hanya memeriksakan laboratorium saja, tapi DPJP harus secara holistik menggabungkan pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang lain. Demikian. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pemeriksaan antibodi, itu kita sarankan di hari ke-7 ke atas, nanti hari ke-10 baru nanti lengkap ketemu IgG dan IgM. Biasanya positif. Terus kemudian akan berlanjut ya kalau IgM juga akan menghilang. Kemudian kalau IgG akan bisa menghilangnya lama. Jadi untuk IgG ini menghilangnya lama, biasanya bisa sampai dari penelitian tuh bisa sampai 49 hari itu masih bisa dideteksi. Bahkan penelitian terbaru untuk IgG ini juga tidak menghilang sampai 8 bulan. Nah, ini perlu penting diketahui kalau misalnya sudah saat ini kemudian diperiksa IgG, nanti bisa salah persepsi. Apakah ini IgG-nya itu sudah sembuh atau memang karena reinfeksi ini perlu
tidak hanya satu pemeriksaan saja, tapi perlu tadi seperti saya infokan harus holistik. Jadi penunjang yang lain, kemudian pemeriksaan fisik juga. Oke, slide Pak. Ya, ini yang sekarang ini pemeriksaan untuk SARS-CoV-2 yang pertama adalah pemeriksaan direct. Pemeriksaan PCR sama pemeriksaan antigen. Pemeriksaan PCR ini memeriksa RNA dari virus. RNA dari virus yang kemudian diubah dengan metode PCR menjadi DNA. Sehingga nanti akan terdeteksi untuk terdeteksi DNA ataupun yang positif ataupun yang negatif. Jadi yang ini PCR ini merupakan pemeriksaan gold standard. Kemudian pemeriksaan direct yang lain adalah pemeriksaan antigen. Pemeriksaan antigen ini pemeriksaan protein. Jadi protein-protein yang menyelimuti dari DNA virus. RNA virus. Jadi RNA virus ini diselimuti oleh protein-protein, yang protein ini merupakan antigen. Yang saat ini pemeriksaan direct yang kita pakai adalah pemeriksaan rapid test antigen. Kemudian pemeriksaan indirect ini adalah pemeriksaan antibodi. Jadi antibodi ini menggunakan metode ELISA, kita periksa antibodinya. Yang saat ini ada bisa IgG, bisa IgM. Ataupun dua-duanya ada. Namun kembali lagi bahwa untuk pemeriksaan PCR, antigen, dan antibodi itu harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat metode pemeriksaan. Karena kalau tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran pun itu juga akan membingungkan untuk membantu diagnosa DPJP. Lanjut, Pak. Slide. Jadi ini merupakan parameter pemeriksaan lab pasien COVID-19. Saat itu awal-awal pandemi itu memang sudah ada penelitian-penelitian ya di Cina. Itu yang pertama kita gunakan adalah pemeriksaan hematologi dan CRP. Jadi saat itu kita gunakan juga di Siti Khotijah untuk melakukan screening pasien saat pertama kali masuk di IGD itu kita melakukan screening. Jadi melakukan screening yang pertama melalui hematologi, pemeriksaan darah lengkap. Jadi pemeriksaan darah lengkap ini kita memang dari penelitian menggambarkan bahwa untuk leukosit atau WBC itu bisa normal, meningkat. Kemudian kalau limfosit ini menurun. Jadi limfosit pada pasien-pasien COVID ini menurun kurang dari 1.500 per mikroliter. Kemudian ada screening juga untuk pasien-pasien di IGD itu menggunakan NLR. NLR itu neutrophil lymphocyte ratio di mana lebih dari 3,13. Jadi saat itu kami menggunakan awal-awal menggunakan ini. Jadi saat menggunakan screening sudah limfositnya kurang dari 1.500, kemudian NLR-nya lebih dari 3,13, kita gunakan waspada pasien tersebut. Sampai nanti kita gabungkan di screening dengan pasien-pasien untuk dilakukan fotoronsen. Nah, nanti biasanya kalau sudah dilakukan fotoronsen, kemudian ketemu hasilnya adalah pneumonia, maka itu kita langsung saat awal-awal pandemi itu kita langsung ini suspek untuk probable untuk pasien COVID-19. Jadi langsung dilakukan untuk di area zona isolasi untuk awal-awal saat itu hematologi dengan pemeriksaan fototorak. Kemudian dalam perjalanan kita juga melakukan pemeriksaan CRP. CRP ini meningkat ya pada pasien-pasien COVID, biasanya lebih dari 10. Kemudian pemeriksaan gold standard. Gold standard ini kan memang tidak langsung karena saat itu PCR itu sangat sulit ya, sangat sulit antri-antri sampai pemeriksaan itu sehingga kita sudah memasukkan pasien itu berdasarkan untuk screening DL, hematologi dan fototorak. Pemeriksaan PCR kita lakukan sesuai protokol gugus itu pada hari pertama dan hari kedua. Saat awal-awal itu
tidak langsung ya, hasil PCR itu dalam 24 jam itu selesai, tidak langsung. Bisa 3-4 hari baru hasil itu selesai. Jadi saat itu masih sangat langka untuk pemeriksaan PCR, tapi tetap pasien-pasien yang sudah masuk di ruang isolasi yang probable harus diperiksakan PCR di hari pertama, kedua, dan monitoring selanjutnya. Kemudian pemeriksaan antigen itu pada pasien COVID tadi bisa positif. Dan pemeriksaan antigen ini baru-baru saja ada. Karena PCR yang langka, kemudian reagen yang juga tidak berkesinambungan terus-menerus. Kemudian ada pemeriksaan baru yaitu pemeriksaan antigen yang memang saat ini sangat membantu. Kemudian pemeriksaan antibodi ini sangat awal sekali saat itu ada pandemi, kemudian pemeriksaan antibodi ini juga dilakukan di IGD kami untuk melihat kondisi pasien itu termasuk pasien COVID ataupun non-COVID. Kalau misalnya ditemukan IgG ataupun IgM yang reaktif, maka kita langsung mendiagnosa pasien tersebut adalah probable. Slide, Pak. Kemudian ini juga ya untuk parameter interleukin-6, kemudian LDH, D-dimer, fibrinogen, ferritin ini sangat digunakan untuk DPJP dalam monitor pasien. Jadi pasien-pasien kami saat itu banyak juga yang kondisi memburuk, terus kemudian ada di area ICU, itu memang secara laboratorium itu sesuai dengan patofisiologi yang tadi. Jadi interleukin itu akan meningkat kalau terjadi masif ya, respon imun yang masif. Kemudian LDH ini juga akan meningkat pada pasien-pasien yang semakin kondisi buruk. D-dimer ya, D-dimer juga sama, fibrinogen dan ferritin. Tidak kalah pentingnya pemeriksaan lain adalah analisa gas darah, kemudian pemeriksaan elektrolit, fungsi ginjal, fungsi liver, dan prokalsitonin. Fungsi-fungsi ginjal, fungsi liver ini memang kita ketahui bahwa tadi efek dari COVID ini salah satunya adalah multi-organ dysfunction. Jadi sehingga kita perlu fungsi ginjalnya itu apakah masih normal atau tidak, kemudian fungsi livernya juga apakah masih normal atau tidak. Prokalsitonin ini juga kita butuhkan kadang pada pasien-pasien COVID yang semakin memburuk, ini digunakan untuk monitor pasien akan terjadi peningkatan karena prokalsitonin ini akan meningkat pada pasien-pasien yang ketambahan infeksi bakterial. Jadi ke arah sepsis. Ke arah sepsis maka prokalsitonin ini akan meningkat. Lanjut, Pak. Ini yang kita kembali lagi bahwa pemeriksaan PCR ini merupakan deteksi langsung di materi genetik ya. Di mana RNA virus ini diubah dulu, virus COVID-19 RNA ini diubah dulu melalui mesin PCR menjadi DNA, kemudian DNA ini dengan suhu tertentu digandakan, diperbanyak, sehingga kita akan tahu berapa kopi siklus city value yang ada di PCR. City value ini adalah jumlah cycle yang diperlukan hingga melewati garis ambang atau threshold line. Jadi misalnya begini, kita memiliki batas ya, batas tertentu di mana virus itu akan kita gandakan. Kalau kita beri warna apa namanya? Saya beri warna berbeda ini. Kalau kita gandakan, misalnya kita gandakan ternyata baru 10 kali itu sudah mencapai ambang batas, itu artinya bahwa pasien tersebut itu virusnya banyak. Karena baru dikopi berapa siklus, misalnya 10 kali, itu kita sudah terdeteksi di ambang batas tersebut. Kalau misalnya kita menggandakan city value-nya itu sampai 40 kali, 41 kali, itu artinya kita menggandakan banyak, baru ketemu, baru melewati ambang batas, artinya virus yang ada di dalam tubuh itu tidak banyak. Nah, ini yang kita gunakan sebagai patokan bahwa city value yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan PCR adalah 40 ya. Kalau lebih dari 40 biasanya
negatif, kalau kurang dari itu positif. Di mana cut off-nya itu juga tergantung dari alat masing-masing alat. Tuh. Kemudian PCR merupakan gold standard. Apa kaitannya city value dengan kultur virus? Jadi city value ini kalau kita dapatkan pada pasien-pasien yang rendah, misalnya 13, 14, itu dikatakan bahwa dengan city value 13 sampai 14 itu dikatakan kalaupun sampel tersebut dikultur, maka 100% kultur itu akan positif. Jadi kita bayangkan ya, kalau city value 13 itu artinya pasien tersebut sangat infeksius untuk menularkan. Kemudian penelitian yang lain juga mengatakan bahwa city value dengan kadar lebih dari 34 itu sudah dikatakan tidak menemukan kultur positif. Artinya kultur di 34, city value 34 itu sudah negatif. Itu salah satu penelitian juga mengatakan demikian. Kemudian bagaimana kaitannya city value dengan klinis pasien? City value ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi pasien ini kondisi buruk atau tidak. Karena city value yang rendah pun, namun pasien itu masih memiliki daya imun yang baik, maka gejala tidak terlalu parah. Maka PCR ini memang digunakan untuk gold standar penegakan diagnosa. Tapi kalau untuk prognosis pasien, untuk perburukan pasien, itu bisa menggunakan pemeriksaan yang lain. Misalnya tadi D-dimer, prokalsitonin, LDH, ferritin, itu yang saya sampaikan di depan. Itu bisa untuk melihat klinis pasien. Kondisi klinis pasien, memburuknya pasien itu bisa menggunakan pemeriksaan yang lain. Kalau PCR ini membantu untuk penegakan diagnosa. Lanjut, Pak. Kemudian rapid antigen tadi ya yang kita deteksi adalah proteinnya. Kemudian rapid antigen ini baik digunakan di fase awal, jadi masa inkubasi dan fase-fase yang awal. Di mana kalau viral load-nya meningkat, maka deteksi antigennya juga meningkat. Saat ini ya, misalnya saat ini PCR sulit, maka menjadi pilihan bisa menggunakan rapid tes antigen. Juga digunakan untuk tracing kontak kurang dari 7 hari, atau bisa digunakan untuk screening. Tapi tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Slide, Pak. Slide. Untuk antibodi, ini yang diperiksa adalah imunoglobulin yang ada di dalam darah. Yang saat ini dipakai adalah IgG dan IgM. IgG biasanya terdeteksi di hari ke-7, dan IgM hari ke-7, dan IgG hari ke-10. Nah, ini kita lihat di awal-awal pandemi, saat itu kita memeriksa pemeriksaan rapid antibody ini secara kualitatif. Jadi hasilnya adalah reaktif dan non-reaktif, secara kualitatif. Saat ini yang terbaru, kita ada pemeriksaan rapid antibody secara kuantitatif. Yang kita periksa adalah antibody terhadap SRBD. Ini yang kita gunakan untuk pasca vaksin dan juga untuk pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Ini adalah bagan dari protokol gugus yang untuk rapid antigen. Yang saya simpulkan di sini adalah kalau ada 3 kriteria ya yang ditetapkan di protokol itu, area masing-masing kota itu apakah masuk ke area A, area B, atau area C. Di Siti Kotijah masuk area A, jadi area A ini adalah pengiriman sampel itu kurang dari 24 jam dan hasil PCR itu sudah bisa diterima kurang dari 24 jam. Jadi kami menggunakan untuk pasien COVID ini menggunakan PCR, tidak menggunakan rapid antigen karena di area kota kami kurang dari 24 jam hasil PCR sudah bisa keluar. Apabila di daerah masih tidak bisa
mendapatkan PCR dengan mudah, jadi PCR ini masih sulit, maka dapat menggunakan rapid antigen. Jadi rapid antigen ini paling baik digunakan apabila digunakan untuk membantu diagnosa pasien-pasien dengan bergejala. Jadi kalau dengan bergejala dari protokol gugus sudah menggunakan pemeriksaan rapid antigen positif, maka sudah bisa dikatakan confirm dari COVID. Jadi confirm COVID kalau sudah pasien itu bergejala. Kalau misalnya pasien tersebut bergejala dengan hasil rapid antigen negatif, maka perlu dilanjut dengan pemeriksaan PCR. Jadi perlu ditegakkan dulu karena pasien tersebut bergejala, maka harus ditegakkan dulu dilanjut dengan pemeriksaan PCR. Kalau PCR positif ya berarti confirm COVID, kalau negatif ya berarti memang bukan dari COVID. Kalau untuk pemeriksaan tanpa gejala ini kita menggunakan rapid antigen. Kalau untuk antigen positif, kalau tanpa gejala tetap dikonfirmasi dilanjut dengan PCR. Jadi memang tetap harus dilanjut dengan PCR. Hasilnya positif ya berarti dia COVID. Kalau negatif berarti tidak COVID. Kemudian kalau untuk rapid antigen yang hasilnya negatif, maka kita cek lagi ada kontak atau tidak. Kalau ada kontak ya tetap kita perlu waspada ya, perlu waspada. Jadi artinya kalau untuk antigen yang positif, maka tetap dilanjut ke PCR, walaupun tanpa gejala ya, tanpa gejala. Tapi kalau yang dengan bergejala, satu kali langkah saja pemeriksaan antigen sudah dianggap confirm. Tapi kalau tanpa gejala, harus ada langkah antigen positif, terus kemudian dilanjut ke PCR. Baru ditentukan hasil gold standarnya berdasarkan hasil PCR. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi yang saat ini merupakan pemeriksaan yang baru. Jadi pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi ini merupakan pemeriksaan antibodi kuantitatif untuk memeriksakan antibodi SRBD. Jadi SRBD ini adalah spike reseptor binding domain. Jadi merupakan bagian dari virus di bagian S RBD. Pemeriksaan antibodi pasca vaksin ini yang terdeteksi adalah antibodi SRBD. Ini memang untuk mengetahui antibodi yang bisa berpotensi untuk netralisasi. Jadi berpotensi netralisasi ini, yang dikatakan netralisasi ini adalah antibodi yang terbentuk itu merupakan antibodi yang protektif apabila nanti terjadi reinfeksi dari COVID-19. Karena antibodi tersebut nanti kalau sudah terbentuk baik, maka akan menangkap virus yang masuk di bagian SRBD. Maka kenapa kok disebut sebagai antibodi SRBD? Karena antibodi yang sudah terbentuk, yang berfungsi netralisasi ini akan menangkap bagian virus, yaitu SRBD. Ini yang saat ini dilakukan seluruh rumah sakit ya, kita tawarkan untuk pemeriksaan itu, baik untuk pasien COVID ataupun pasca vaksinasi. Saya pun juga sudah memeriksakan diri untuk pemeriksaan antibodi SRBD, dan antibodi saya 50 unit IU per mililiter. Kemudian lanjut, Pak. Nah, untuk pembentukan antibodi ini tergantung dari banyak faktor ya. Jadi tergantung dari banyak faktor. Yang pertama adalah vaksin. Kan kita setelah divaksin akan terbentuk antibodi. Jadi vaksin ini juga sangat penting sekali. Kalau vaksin tersebut ternyata saat transportasi penyimpanan suhunya tidak baik, maka saat datang ke rumah sakit pun juga tidak optimal efektivitasnya. Jadi vaksin ini kenapa harus kita jaga betul setelah kita menerima vaksin dari Dinkes, maka suhu pun juga kita atur di suhu yang saat ini ada ya untuk Sinovac ini
suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu betul-betul kita jaga. Kemudian kita juga perlu tahu warnanya, apakah ada perubahan warna, apakah ada ED-nya, expired date-nya, itu juga perlu kita perhatikan. Sehingga faktor-faktor vaksin ini sudah bisa kita eksklusi, kita anggap baik saat akan diinjeksikan atau disuntikkan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor host. Faktor host ini kaitannya adalah terbentuknya imun ya, terbentuknya imun dari tubuh, sehingga kita memang perlu agar sistem imun tubuh kita tuh membentuk antibodi yang baik, kita perlu beristirahat cukup. Istirahat cukup, terus kemudian tentunya juga makan makanan yang bergizi, tinggi kalori, tinggi protein. Tuh. Terus untuk obat-obatan pun juga tetap diminum rutin. Rutin itu kalau yang sudah disarankan dokter ya, misalnya untuk obat diabetes itu rutin memang harus diminum. Obat hipertensi ya memang harus diminum. Jadi obat-obat itu tetap harus diminum. Jadi sehingga tubuh kita juga fit saat menerima vaksin, sehingga nanti diharapkan saat vaksin masuk, sudah masuk ke dalam tubuh, pembentukan antibodinya bisa optimal. Kemudian juga masalah assay. Assay ini adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium ini juga tergantung dari pertama adalah sampelnya harus tepat dulu. Jadi tepat waktu. Jadi untuk memeriksakan antibodi kita juga harus menentukan waktunya kapan yang tepat. Itu yang pertama. Kalau nggak tepat pun ya nggak akan bisa terdeteksi untuk antibodi ini. Jadi perlu waktu yang tepat sehingga kita juga bisa mendeteksi antibodi yang akan terbentuk. Lanjut, Pak. Ini salah satu contoh hasil laboratorium dari Siti Khotijah. Ini ada satu pasien di mana rapid test-nya ya, ini IgM-nya positif, kemudian IgG-nya positif. Untuk hal yang reaktif seperti ini, tetap perlu kita lanjutkan untuk pemeriksaan konfirmasi PCR. Dan tentunya kita berikan saran untuk pasien tersebut melakukan protokol, sesuai protokol ya. Isolasi diri, cuci tangan, etika batuk, ya seperti yang sekarang kita lakukan, pakai masker, cuci tangan, etika batuk, TKTP, jaga stamina, itu untuk contoh hasil rapid test antibody. Lanjut, Pak. Untuk rapid test antigen yang saat ini sering dipakai untuk perjalanan, ini juga kita lihat di sini adalah salah satu contoh hasil positif. Hasil positif yang saya terangkan tadi, kalau untuk pasien-pasien dengan bergejala, itu kita bisa katakan bahwa dia confirm untuk COVID. Tapi kalau tanpa gejala, maka saran kami, di sini saran saya, tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Kemudian kita info untuk secara protokol gugus ya, menggunakan 5M. Untuk hasil negatif itu tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi SARS-CoV-2 karena kita juga belum tentu saat pengambilan itu pada waktu yang tepat. Maka untuk yang negatif ini pun pasien juga harus waspada, dokter juga harus waspada. Sehingga kita harus menyingkirkan dulu apakah benar-benar ini negatif atau perlu kita waspadai untuk hari-hari berikutnya. Lanjut, Pak. Ini hasil PCR ya. Hasil PCR ini di sini mencantumkan PCR positif dengan CT value 18,84 ya. Di sini gen yang terdeteksi adalah gen N ORF1AB. Jadi untuk pemeriksaan PCR ini pun juga bermacam-macam gennya. Ada yang pakai 1 gen, ada yang pakai 2 gen, ada yang 3 gen. Ini bermacam-macam. Sehingga tetap nanti akan diberikan ke DPJP untuk disimpulkan untuk membantu diagnosa dengan CT value sekian. Yang di sini untuk cut off-nya adalah, untuk batasnya adalah positif sama dengan 40. Kurang dari 40. Sama dengan 40. Nggih, sampun Pak.
Take home message yang pertama adalah pencegahan menjadi hal utama 5M, itu kan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ditambahi menghindari kerumunan, dan juga yang terakhir itu mengurangi interaksi dengan cara tetap di rumah saja. Terus kemudian saat ini yang diupayakan adalah salah satunya adalah vaksinasi, merupakan salah satu pencegahan. Kemudian pemeriksaan lab yang sangat penting saat ini terus untuk membantu diagnosa adalah rapid tes antigen, antibody, dan PCR sebagai gold standar. Kemudian pasca vaksinasi dapat melakukan pemeriksaan antibody SARS-CoV-2. Jadi antibody terhadap SRBD yang seperti saya sampaikan tadi. Demikian Pak materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sri Widyaningsih atas materinya. Tentunya memberikan kita bagaimana pengetahuan baru tentang bagaimana gold standar dan tentunya tes-tes dari pengecekan COVID-19 dan tentunya protokol untuk menangani COVID-19 ini. Baik, berikutnya dokter, ini kita membuka sesi tanya jawab. Saya bacakan dulu dokter, pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Iya, Pak. Iya. Baik, yang pertama dokter, dari Ibu Indah. Nah, izin pertanyaan dokter, apakah pemeriksaan rapid antibody pasca vaksin dengan apakah pemeriksaan antibody pasca vaksin dengan rapid antibody juga atau beda, Dok? Ya, saya jawab, Jadi ini membedakan untuk rapid antibody pasca vaksin dan sebelum, Pak. Betul, Dokter. Jadi memang ada perbedaan ya. Saat itu memang untuk COVID ini memang betul-betul ilmu itu setiap saat berkembang. Jadi saat awal itu untuk pemeriksaan antibody di awal itu digunakan hanya untuk screening, Screening di mana deteksinya itu adalah untuk target protein N. Jadi target N. Dan saat itu reagen yang ada hanya disediakan secara kualitatif. Jadi saat awal-awal untuk sebelum vaksin itu kualitatif. Jadi hasilnya hanya reaktif dan non-reaktif. Itu saat itu. Dan protein yang terdeteksi adalah protein N. Kemudian dengan berkembangnya ilmu, kemudian berkembangnya juga reagen-reagen yang masuk di Indonesia, saat ini untuk pemeriksaan antibody sudah menggunakan pemeriksaan antibody SRBD yang memang digunakan untuk vaksin. Nah, targetnya memang beda dari antibody yang awal. Jadi kalau antibody vaksin ini target proteinnya adalah protein S. Sedangkan kalau untuk antibody yang dulu itu protein N, memang berbeda. Jadi tergantung untuk pemeriksaannya ini digunakan untuk apa. Kalau untuk pemeriksaan antibody protektif setelah vaksin, ya kita memilihnya adalah antibody kuantitatif SRBD. Gitu. Tapi kalau untuk yang screening, yang dulu-dulu, yang zamannya dulu ya IgM itu, yang kita gunakan secara kualitatif, bukan kuantitatif. Demikian, Pak. Ya, menyambung pertanyaan sebelumnya, dokter. Nah, dari Ibu Siti Khadijah, berapa hari kita bisa cek antibody pasca vaksin, dok? Apakah harus setelah vaksin kedua atau vaksin pertama sudah bisa kita cek apakah antibody ini sudah terbentuk? Nggih, Pak. Saya jawab, nggih. Jadi untuk pemeriksaan antibody pasca vaksin ini kita
kita periksa untuk optimal terbentuknya antibodi adalah 28 hari pasca vaksin kedua. Jadi memang tubuh setelah diinjeksi vaksin itu, yang pertama tubuh itu akan masih melakukan pengenalan dulu terhadap injeksi vaksin yang pertama. Jadi vaksin pertama itu tubuh akan mengenal dulu. Setelah mengenal dulu, kemudian mulai terbentuk antibodi, tapi antibodinya tidak banyak. Sehingga sebelum antibodi habis, kita saat itu divaksin kedua, yaitu di hari ke-14 saat itu. Yang umur muda kan divaksin di hari ke-14. Di hari ke-14 itu tujuannya adalah setelah antibodi yang pertama terbentuk belum maksimal, mulai turun, kita berikan vaksin kedua lagi untuk meningkatkan terbentuknya antibodi. Nah, setelah vaksin kedua itu kita mulai terbentuk antibodi dari sel-sel tubuh ya, sel plasma yang menghasilkan antibodi itu semakin tinggi karena ada paparan yang kedua untuk vaksin yang kedua. Nah, terbentuknya itu sebetulnya di hari 14 setelah pasca vaksin kedua itu sudah mulai terbentuk, tetapi belum optimal. Kalau memang mau memeriksa ya, kita senang saja ya Pak ya, kita di lab kok mau diperiksa ya enggak apa-apa. Jadi ada orang yang memeriksakan itu dengan kadar tertentu masih sedikit dia periksa, nanti setelah itu diperiksakan lagi. Tetapi secara optimal, misalnya kita pengennya cuma 1 kali aja periksa, yaitu 28 setelah pasca vaksin kedua. Itu sudah optimal untuk pembentukan antibodi pasca vaksin atau antibodi SRBD. Baik, menyambung pertanyaan berikutnya, Dok. Nah, ini apa yang seharusnya muncul dari hasil pemeriksaan antibodi pasca vaksin ini, Dok? Hasil muncul nih, Pak. Yeah. Ya, untuk pemeriksaan setelah vaksin itu, kita kan periksa antibodi. Antibodinya ini yang kita sebut sebagai antibodi SRBD. Antibodi SRBD ini merupakan antibodi yang bersifat netralisasi. Apabila setelah kita divaksin, maka kemudian cek antibodi setelah 28 hari pasca vaksin kedua, kita terbentuk antibodi yang tinggi, artinya tubuh kita ini mulai memiliki antibodi yang berfungsi netralisasi. Apabila, kita tidak minta Pak, apabila ada virus masuk ke dalam tubuh, maka antibodi ini sudah siap siaga. Kita tidak perlu nunggu respon imun, tunggu dulu itu enggak, karena antibodi sudah ada di dalam tubuh kita. Saat virus masuk, dia akan langsung ditangkap, diikat, dinetralisir. Dinetralisir ini akhirnya dihancurkan oleh tubuh. Itu artinya dinetralisir itu. Karena banyak juga antibodi yang tidak berfungsi netralisasi, dia hanya mengikat saja, tetapi virusnya enggak dimatikan, Pak. Itu antibodi-antibodi yang lain. Nah, untuk antibodi yang khusus untuk virus yang menetralisir saat virus masuk itu ya antibodi SRBD. Jadi dia berfungsi juga untuk mengikat, juga berfungsi juga untuk menetralisir. Menetralisir itu artinya virus ini akan dimakan, dihancurkan oleh makrofag sehingga clearance, sehingga bersih di dalam tubuh itu bersih. Jadi fungsinya itu. Mengapa kita perlu memeriksakan antibodi SRBD sehingga kita tahu posisi antibodi kita berapa, terbentuknya berapa. Kemudian itu sehingga kita antibodi yang terbentuk ini sangat penting sekali untuk netralisasi virus yang masuk, mengikat virus yang masuk dan menghancurkannya. Kalau virus itu masuk ke dalam tubuh. Baik, berikutnya dokter. Ini pertanyaan. Nah, hasil dari pemeriksaan PCR itu yang paling cepat itu ada yang berapa jam, Dok, atau berapa hari? Oke. Memang untuk pemeriksaan PCR ini sekarang sudah cepat ya Pak. Sebetulnya 1 jam, 1,5 jam itu sudah cepat ya. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi ini, setiap saat itu alat-alat masuk ke Indonesia. 1,5 jam, 1 jam itu cepat. Namun kan kita saat melakukan running itu tidak hanya
satu kali running ya Pak, kan kita tuh sekali running bisa ada yang 16, ada yang 28, ada yang 60. Itu kita juga menunggu sampel-sampel yang lain masuk. Kalau tidak begitu, ini reagennya kan juga rugi. Kita running tapi tidak ada sampelnya yang dimasukkan di situ. Sehingga memang ada batasan kita mengeluarkan tuh bisa tergantung. Kalau dengan sesuai protokol gugus ya, dengan harga yang standar itu 900 itu ya kurang dari 24 jam lah. Tetapi ada juga rumah sakit yang mengenai tarif tinggi ya, bisa aja 2,5 juta, tapi dia bisa mengeluarkan dalam 3 jam tuh bisa mengeluarkan. Memang harusnya bisa 1,5 jam. Kalau dengan alat otomatik ya, 1,5 jam itu bisa keluar, sampai 2 jam bisa keluar. Tetapi kan juga ada rugi reagen yang mereka harus hitung. Sehingga ada yang mengenakan tarif kalau memang mau dikeluarkan cepat dalam 3 jam boleh, tapi tarifnya berbeda dari tarif yang itu. Jadi biasanya sekitar 1,5 jam, 2 jam itu hasil sebetulnya bisa keluar kalau memang sudah di running. Tapi kalau menunggu dari sampel-sampel yang lain dikumpulkan dulu, yaitu makanya kita harus nunggu sampai 24 jam, paling tidak. Baik. Nah, berikutnya adalah setelah divaksin 2 kali, apakah masih bisa terpapar COVID atau kita emang sudah terbebas dari COVID, Dok? Oke. Masih bisa terkena, Pak. Jadi masih bisa terkena. Karena apa? Yang pertama, tubuh kita ini kan setiap orang berbeda, respon tubuh kita berbeda. Saya pun yang belum tua amat juga pasti mendapatkan antibodi SRBD saya masih 50. Padahal yang lainnya ada yang 250, ada yang 140, itu tinggi banget. Sehingga memang kita perlu hati-hati, walaupun kita sudah divaksin, itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Apalagi Indonesia ini masih belum mencapai herd immunity. Jadi 70% itu belum semua divaksin. Kalau 70% sudah divaksin, kan artinya kalau misalnya ada virus bisa ketangkep oleh ya orang-orang yang sudah punya kekebalan. Kita ini masih belum 70% untuk herd immunity, untuk mencapai herd immunity masih belum. Sehingga kita perlu berhati-hati, walaupun sudah divaksin. Itu perlu diperhatikan, sehingga kita tetap pakai 5M tadi, Pak. Ketambahan tadi ya, menghindari kerumunan sama mengurangi interaksi dengan ada tetap stay di rumah. Siap dokter. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Anita nih, Dok. Nah, berarti setelah 28 hari dari vaksin yang kedua, apakah kita wajib untuk periksa antibodi SRBD ini, Dok? Nah, apakah itu di semua rumah bisa, Dok? Yeah. Jadi memang lebih baik itu kita memeriksakan pemeriksaan antibodi SRBD ya. Jadi dengan mengetahui kadar kita itu kita juga harus waspada. Itu lebih waspada itu yang sangat perlu. Tetapi kalau misalnya pun tinggi pun juga kita tetap waspada. Tapi kita lebih lebih ayam gitu ya kalau dapatnya antibodinya tinggi. Jadi kalau saya menyarankan tetap untuk pemeriksaan SRBD sehingga kita tahu posisi tubuh kita ini sudah memiliki antibodi terhadap virus atau belum. Karena itu merupakan antibodi netralisasi yang sangat baik. Contoh saja saya tuh yang tadinya saat pandemi itu saya biasanya menggunakan masker itu double N95 saat itu. Saya double. Tapi kan sekarang sudah mulai pakai vaksin, saya hanya pakai N95, saya double pakai masker bedah. Jadi saya tahu posisi tubuh saya, sehingga kita dengan begitu harus tetap waspada. Walaupun dengan antibodi yang SRBD yang tinggi pun kita juga waspada karena Indonesia belum mencapai herd immunity. Siap, dokter. Nah, lalu dok, apakah ini sudah ada dasar hukumnya, dok, untuk yang sudah vaksin harus melakukan pemeriksaan antibodi, dok? Tidak ada dasar hukumnya, Pak.
itu diserahkan masing-masing, monggo, sehingga memang kami dari Rumah Sakit Siti Khadijah tuh mulai memarketingkan untuk pemeriksaan SRBD ya, SRBD. Jadi dari untuk pasien-pasien yang sudah vaksin, kan ada vaksin, pelayanan vaksin di rumah sakit itu kita tawarkan untuk mendapatkan layanan pasca vaksin untuk mengecek antibodi SRBD. Siap, dokter. Nah, ini menyambung pertanyaan sebelumnya. Nah, nilai antibodi atau SRBD yang bisa melawan virus COVID-19 ini kira-kira berapa, dok? Jadi Pak, ini pertanyaan sangat bagus ya. Ini di mana-mana, di Zoom, webinar mana pertanyaannya ya ini terus. Tapi memang dari kami, dari patologi klinik itu sudah menginfo bahwa belum ada penelitian untuk batas protektif antibodi SRBD. Jadi antibodi yang protektif itu belum ada penelitian. Namun kita itu sudah belajar dari pengalaman yang kemarin, itu untuk syarat donor plasma konvalesen adalah 132. Angkanya itu 132 unit per mililiter. Padahal itu kita dapatkan ya antibodi itu yang dari plasma konvalesen itu kan 132. Padahal antibodi itu yang diberikan ke pasien COVID itu kan pasti mengalami pengenceran. Kan di dalam tubuhnya mengencer, kalau di dalam tubuh pasien ada darahnya banyak kan, itu pengenceran. Artinya bisa sekitaran ya Pak, sekitaran 20, 15, 20 itu kalau kita lihat pasien-pasien dengan diberikan antibodi dari donor itu 132 kadarnya, tetapi dimasukkan ke dalam tubuh pasien akan terjadi pengenceran itu sekitar 20 sekian. Tetapi itu hanya prediksi saja ya Pak. Tapi belum ada istilahnya penelitian yang memberitahukan berapa pastinya untuk antibodi protektif. Siap. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi, dokter. Nah, setelah divaksin 2 kali, kapan kita harus vaksin 2 kali saja seumur hidup, dok? Untuk vaksin yang berikutnya, Pak, dari program pemerintah memang belum ada untuk istilahnya booster ya, Pak, booster. Jadi program pemerintah setelah vaksin 2 kali ini, kan 1 siklus ya, itu belum ada informasi untuk melakukan vaksin lagi. Karena belum ada penelitian setelah vaksin ini antibodinya turun berapa bulan. Belum ada. Nah, nanti setelah turun berapa bulan, ada penelitian itu, baru nanti istilahnya pemerintah akan mencanakan, oh harus berapa tahun sekali, karena kita di bulan ini sudah mulai ada penurunan. Nah, ini saya masih belum mendapatkan informasi untuk pemerintah, belum ada booster untuk vaksin yang ketiga. Karena belum ada penelitian yang memberikan informasi antibodi ini turun itu mulai kapan, habis itu mulai kapan. Belum ada. Jadi kita sama-sama menunggu nanti informasi untuk vaksin-vaksin tersebut. Siap. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Indah, dokter. Nah, mohon dok kalau ada rujukannya agar dilakukan pemeriksaan antibodi pasca vaksin, mungkin bisa mungkin ada infografisnya dokter, nanti mungkin ini kan sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu juga, dok. Oke. Kenapa Pak? Nah, jadi ada rujukannya, misalkan ada infografis, maksudnya dalam artian ada posternya mengenai tes antibodi ini pasca vaksin. Mungkin bisa ada infografis yang bisa kita dapatkan mungkin, dok, berikutnya mungkin. Oh, mungkin banyak di Google ya Pak. Saya kebetulan nggak ini, nggak saya tempel di PowerPoint. Oke, banyak kok Pak, itu di Google itu nanti diketik aja antibodi kuantitatif SRBD. Nanti diketik aja antibodi kuantitatif SRBD. Nanti kan akan keluar di situ. Siap. Baik, dokter. Baik, Bapak Ibu, ini di kolom chat sudah belum ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu Bapak Ibu, 1 atau 2 pertanyaan kami persilahkan. Bapak Ibu bisa langsung menanyakan lewat kolom chat. Nah, ya. Baik. Nah,
Ini dari Ibu Siti Khotijah. Nah, sebentar lagi Ibu Sri. Nah, Dok, apakah ada perbedaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca? Ya, jadi ini saya juga baru baca ya Pak ya. Kalau untuk perbedaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca, jadi vaksin Sinovac ini merupakan vaksin inactivated. Jadi vaksin yang diberikan ini vaksin yang sudah di inaktivasi atau vaksin yang sudah mati, di mana vaksin ini berupa vaksin yang whole virus. Jadi seluruh komponen virus itu dimasukkan ke dalam tubuh. Vaksin yang sudah mati. Itu perbedaan yang pertama dengan AstraZeneca. AstraZeneca ini vaksin yang disebut sebagai viral vector. Viral vector itu komponen dari virus, itu dimasukkan ke dalam komponen DNA ya. Komponen DNA itu dimasukkan ke dalam virus. Jadi kita namakan viral vector. Jadi ada virus yang aman yang membawa komponen tersebut masuk ke dalam tubuh. Itu yang prinsip utamanya. Yang satu adalah merupakan vaksin inactivated. Kalau yang AstraZeneca adalah merupakan vaksin viral vector. Untuk penyimpanannya sama di sekitar suhu 2 sampai 8 derajat Celcius untuk penyimpanan suhunya. Kalau untuk periode vaksinnya itu berbeda. Kalau untuk Sinovac itu hari pertama sama hari ke-14 untuk yang umur muda ya. Kemudian yang umur sepuh itu hari pertama sama 28. Kalau untuk AstraZeneca ini periode vaksinnya 0 sama 28. Itu yang kami ketahui, Pak. Siap, dokter. Oke. Baik. Berikutnya Ibu Sri Martuti. Apakah ingin bertanya, Ibu Sri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Ingin saya tanyakan di nyambung yang tadi, untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui, bisa enggak dok itu divaksinasi? Kemudian ada ibu hamil bisa divaksin atau tidak itu pada trimester keberapa, dokter? Matur nuwun, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk jawaban saya ini perlu dicek ulang ya, karena saya tidak terlalu membaca yang untuk ini. Tapi untuk yang PABDI kemarin itu untuk ibu hamil menyusui, itu masih belum diperbolehkan untuk vaksin. Jadi itu tetap nanti untuk memastikan kembali, sebenarnya itu ada di dalam screeningnya vaksin, Bu. Ada di dalam screening vaksin, tapi saya kurang hafal. Itu di situ tidak diperbolehkan untuk ibu hamil untuk mendapatkan vaksin. Tapi tetap nanti diperjelas kemauan nanti di dalam screeningnya itu, form screeningnya itu ada atau tidak. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dokter. Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir di sisa-sisa waktu kita. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan bisa menyalakan mikrofonnya secara langsung atau langsung tanya melalui kolom chat jika masih ada pertanyaan. Monggo. Baik, cukup ya. Baik, jika tidak ada, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Widyaningsih atas materi dan jawaban dari berbagai macam pertanyaan malam hari ini. Tentunya insya Allah memberikan kita tambahan ilmu baru. Jadi Bapak Ibu, ada hikmah-hikmah yang bisa tentunya kita serap, kita ambil bersama-sama, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan atas apa yang kita jalani malam hari ini, dan semoga materi kita malam hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kali Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi, yang sekarang sedang sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya, semoga segera Allah berikan kesembuhan kepada Bapak Ibu semua.
kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.